Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Nur Aulia dari kelas 11 4B15 Sistem Informasi Akuntansi. Saya dari kelompok 4. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan akuntansi dan juga menjelaskan satu contoh soal tentang pengujian biaya dibayar di muka. Di slide yang pertama, yaitu tahapan-tahapan yang saya akan jelaskan. Yang pertama, pengertian pemeriksaan akuntansi, tujuan pemeriksaan akuntansi, tahapan pemeriksaan akuntansi atau tahapan audit, pengertian pengujian biaya dibayar di muka, contoh soal pengujian, tujuan pengujian, dan pembahasan dan penjelasan contoh soal pengujian. Selanjutnya yang pertama yaitu tentang pengertian pemeriksaan akuntansi secara umum. Secara umum, pengertian akuntansi adalah sebuah proses yang sistematik supaya mendapatkan serta mengevaluasi beberapa bukti berupa data fisik maupun non-fisik secara objektif berdasarkan pernyataan-pernyataan dari kegiatan atau aktivitas dan kegiatan ekonomi yang bertujuan menetapkan kesesuaian antara pernyataan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Hasilnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, untuk tujuan pemeriksaan akuntansi secara umum adalah competence. Competence adalah kelengkapan. Makna dari akuntansi pemeriksaan supaya meyakinkan semua transaksi yang telah dicatat maupun yang berada di dalam jurnal yang ada secara aktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, akurensi yaitu memastikan seluruh transaksi serta saldo yang tersedia dan telah dicatat sesuai dengan jumlah dan perhitungan yang tepat dan benar. Selanjutnya, eksistensi. Eksistensi adalah memastikan seluruh harta serta kejadian maupun kegiatan yang telah tercatat dan mempunyai eksistensi. Yang keempat, evaluation atau penilaian. Auditing dilakukan untuk memastikan jika semua prinsip akuntansi yang telah berlaku di semua kalangan dan telah ditetapkan dengan tetap dan benar. Selanjutnya, clarification, yaitu dengan adanya auditing, seluruh transaksi maupun kegiatan ekonomi yang telah tercantum di dalam jurnal telah diklasifikasikan secara tepat dan benar. Selanjutnya, cut off. Cut off adalah bukti transaksi yang telah tercatat sesuai dengan waktu yang tepat dan aktual. Hasil jurnal juga memungkinkan mengalami suatu kesalahan dan harus dilakukan pemeriksaan ulang dan dipisahkan. Persiapan jurnal yang akan diaudit harus mendekati masa periode auditing. Yang terakhir, disclosure. Disclosure atau pengungkapan. Hal ini bertujuan untuk memastikan jumlah saldo serta persyaratan pengungkapan yang terkait dan disajikan dalam bentuk laporan atau catatan kaki dengan aktual dan tepat. Selanjutnya adalah tahapan audit. Yang pertama, ada penerimaan perikatan audit. Yang kedua, perencanaan proses audit. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian audit. Yang keempat, pelaporan audit. Kita lanjut ke pengertian pengujian biaya dibayar di muka. Untuk pengertiannya yaitu biaya yang dapat habis terpakai seiring berjalannya waktu, contohnya biaya sewa dan asuransi, atau melalui pemakaian, contohnya perlengkapan atau supplies yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat dengan aktiva. Nah, untuk tujuan pengujian biaya dibayar di muka yaitu yang pertama, akurensi dan cut off adalah meyakinkan bahwa pembebanan biaya yang dibayar di muka memang merupakan beban untuk tahun berjalan dan telah dihitung atas dasar yang dapat diterima dan konsisten dengan dasar yang digunakan periode sebelumnya. Yang kedua, classification dan disclosure.
yaitu menentukan bahwa perkiraan-perkiraan tersebut telah diklasifikasikan dengan tepat dan hal-hal yang penting telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada contoh soal biaya dibayar di muka seperti ini. Ada 4 untuk gedung kantor pusat, rumah direksi, gudang, dan gudang. Ini ada jumlahnya. Nah, ini untuk jawabannya seperti ini. Ada keterangan gedung kantor pusat tadi, periodenya ada di soal, saldo awal yang sudah saya hitung, nomor bukti, tanggal, jumlahnya yang ada di soal, sewa per bulan ini dihitung, dibebankan sebagai biaya tahun juga dihitung, dan sisa sewa dibayar di mukanya. Nah, ini untuk pembahasan dan penjelasan jawaban tadi seperti ini. Saya ambil 2 contoh soal. Yang pertama ada gedung kantor pusat, yaitu dengan jumlah 225 juta tadi dengan periode 2 tahun, yaitu dari bulan 1 sampai tanggal 1 bulan 1 2015 sampai tanggal 31 bulan Desember 2016. Jawabannya seperti ini. Jadi sewa per bulan yang tadi itu, yang ini yang sewa per bulan, di situ ada 9.375.000 rupiah didapat dari sewa per bulan jumlahnya 225 juta dibagi 24. Nah, 24 itu dari periode si gedung kantor pusat tadi, yaitu 2 tahun, jadi 24 bulan. Hasilnya adalah 9.375.000. Nah, sedangkan untuk biaya sewa tahun 2015 adalah di soal kan tertulis tanggal 1 bulan 1 2015. Nah, itu adalah 12 bulan. Sehingga 12 bulan dikali jumlah sewa per bulan tadi dan dihasilkan 112.500.000. Nah, untuk periode 2016 sama 12 bulan karena kan 2 tahun. 1 tahun 2015, 1 tahun 2016. Nah, untuk yang 2016 sama 12 bulan dikali 9.375.000 sama dengan 112.500.000. Nah, untuk sisa sewa dibayar di muka yaitu adalah akhir periode. Jadi jumlah sewa tadi 225 juta dikurangi 112.500.000, hasilnya 112.500.000 karena kan ini yang 16. Untuk pembahasan penjelasan contoh soal nomor 2, rumah direksi, ini ada jumlah 180 juta, periodenya 6 bulan, yaitu dari tanggal 1 bulan 3 2016 sampai dengan tanggal 31 bulan 8 2016. Jawabannya sama, caranya seperti nomor 1, sewa per bulan, yaitu untuk sewa per bulannya kan jumlahnya 180 juta dibagi 6 itu dari periode dari soal dari bulan 3 sampai bulan 8. Enggak, dari soal ada 6 bulan. Nah, 180 juta dibagi 6 sama dengan 30 juta. Nah, untuk biaya sewa tahun 2016 nya tinggal dikalikan 6 bulan itu kan periodenya, dikali 30 juta sama dengan 180 juta. Nah, untuk sisa sewa dibayar di muka untuk akhir tahun, jumlah sewa tersebut 180 juta dikurangi 180 juta sama dengan 0. Jadi tidak ada sisa sewa dibayar di muka untuk nomor 2. Selesai video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam penulisan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.